Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, teman-teman ya. Seperti biasa, setiap seminggu sekira 3 kali di channel ini kami akan menyajikan reaksi misteri agar teman-teman tidak bosan dengan konten-konten politik. Konsepnya adalah cerita-cerita misteri yang tayangan di dunia maya kami sajikan dengan cara kami, yaitu kami ceritakan kembali persis seperti aslinya. Lalu nanti di bagian belakang kita komentari bareng-bareng ya. Tetapi sebelumnya saya disclaimer dulu, banyak orang menyebut suara saya ini mirip Jokowi ya. Tetapi ingat ya teman-teman ya, saya bukan Jokowi. Saya hanya orang biasa yang kebetulan teman dari pemilik channel ini. Dan kebetulan saja suara saya mirip gitu ya dengan mantan presiden tersebut. Itu pun kata orang ya, kalau menurut saya sih tidak ya. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas dan menceritakan kembali cerita tentang teror jenazah tanpa kepala, teman-teman, di sebuah desa pada tahun 1965-an. Yang bikin merinding, sosok tanpa kepala itu terus muncul dan meminta agar kepalanya itu ditemukan ya. Ini sangat ngeri kali ya. Bahkan dua orang mengalami mimpi yang sama di waktu yang tidak jauh berbeda, sampai akhirnya kepala Kang Joyo ya, Kang Joyo ini adalah nama salah satu tokoh ya, itu benar-benar ditemukan di sebuah jurang. Dan tidak menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Ambar, tapi di sini Ambar tidak menceritakan kejadian mistis yang dia alami sendiri. Jadi cerita ini dari kakeknya Ambar, kita sebut namanya Mbah Prawiro. Jadi panggilan dari Mbah Prawiro ini adalah Mbah Par. Dan Mbah Par ini adalah seorang veteran tua, sekarang ini usia beliau sudah sekitar 80 tahunan lebih. Di situ Mbak Bar bilang, masih sereman ceritanya kakek dulu. Zaman-zaman dulu itu ceritanya serem, pokoknya nggak ada yang nandingin seremnya. Nah di sini Amber langsung kepo, dia penasaran. Karena apa? Karena selama ini dia itu nggak pernah dengar cerita dari kakeknya soal cerita-cerita mistis atau cerita horor. Jadi di situ Amber langsung minta diceritain sama Mbah Prawiro. Dan dari sinilah akhirnya Bapak mulai cerita tentang masa lalunya, dan kejadian ini terjadi di tahun 1965. Waktu itu usia Mbak Par masih sekitar 20 tahunan, dan di masa-masa mudanya itu Mbak Par adalah pemuda desa yang badannya kuat, tenaganya juga perkasa, dan sehari-hari dia ini bekerja jadi petani bantu orang tuanya. Dan Mbak Par ini tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil di kawasan daerah Jawa Tengah sana. Nah, supaya gampang kita sebut saja nama desanya ini Desa Pari. Nah, posisi Desa Pari ini ada di perbukitan tinggi dan tertutup dengan hutan jati. Jalan akses untuk keluar maupun masuk ke daerah sana waktu itu memang jalannya itu masih tanah yang berbatu, belum ada aspal seperti sekarang, dan jangankan berpikir soal listrik, lampu minyak waktu itu masih jadi barang mewah. Warga desa kalau pakai lampu minyak itu dilakukan seirit mungkin. Dan teman-teman pasti tahu, karena kita menceritakan tentang tahun 1965, jadi di tahun itu adalah salah satu lembaran bisa dibilang, atau ada sebuah peristiwa yang paling kelam dalam sejarah bangsa kita. Di situ ada gesekan antar kelompok, ada juga isu tentang mata-mata, propaganda, sampai curiga dengan tetangga sendiri. Dan itu sudah jadi seperti hawa sehari-hari di sana. Dan di tengah situasi desa yang sedang genting dan juga panas itu, Prawiro yang masih muda ini dikasih tugas sama sesepuh desa untuk mengadakan ronda malam. Memang biasanya ada ronda malam itu, tapi karena ada peristiwa ini, ronda itu semakin ditingkatkan. Setiap hari harus ada ronda, dan ronda ini harus keliling.
tugasnya di situ prawiro ini harus memastikan nggak ada orang asing atau nggak ada orang penyusup yang masuk ke desa mereka untuk bikin rusuh atau memprovokasi warga di situ. Jadi setiap malam, batas desa ini dijaga ketat oleh bapak-bapak dan juga pemuda desa. Salah satunya adalah prawiro ini. Jadi tahun 1965 itu adalah masa yang paling gelap dan paling berdarah di negara ini. Di situ politik pecah dan kacau balau gara-gara gesekan keras antar pihak militer dan juga kelompok partai politik tertentu. Nah, di kota-kota besar mungkin kondisinya ramai penculikan dan juga demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi di desa-desa pelosok, efeknya itu jauh lebih mencekam. Warga desa waktu itu benar-benar hidup di bawah bayang-bayang ketakutan setiap hari. Dan di situ setiap hari nggak ada warga yang berani ngomong sembarangan. Nah, disinilah pada akhirnya rasa percaya antar warga ini mulai hilang. Di situ tetangga saling curiga, bahkan teman akrab sendiri itu bisa saling tuduh dan bisa saling memfitnah. Mereka difitnah jadi simpatisan PKI lah, atau simpatisan ini itu. Dan di masa-masa itu, nyawa orang itu kayak nggak ada harganya. Begitu nama seseorang masuk daftar target penculikan, malamnya pasti langsung dijemput paksa oleh sekelompok orang. Nah, warga yang diculik ini kemudian disiksa, terus langsung dibantai tanpa ada sidang pengadilan. Dan saking brutalnya, mohon maaf, mayat-mayat itu sering banget ditemukan tergeletak di pinggir jalan, bahkan tergeletak di pinggir hutan, dan di dalam gua-gua kecil sampai di sungai-sungai. Saking banyaknya korban, banyak sungai-sungai di desa ini yang dipenuhi dengan mayat yang najis. Waktu itu yang diingat oleh Mbah Par, sore hari kehidupan di desa ini kayak mati total. Jadi rumah-rumah itu tutup, pokoknya nggak ada yang keluar sama sekali orang-orang, dan suasana desa tiap malam juga sepi, dan diberlakukan juga jam malam waktu itu. Dan di tahun itulah di tengah rasa takut soal politik yang belum juga selesai, muncullah satu teror lain yang hal ini tuh sangat-sangat nggak diprediksi oleh warga. Nah, ini adalah kejadian horor, dan kejadian horor ini awalnya menimpa salah satu warga desa namanya Pak Saman. Pak Saman ini orangnya itu kerjanya sehari-hari ini selalu cari kayu bakar di pinggiran hutan jati. Nah, Pak Saman ini adalah tipe warga yang polos, orangnya dia sendiri juga nggak pernah ikut campur urusan politik. Intinya dia itu sehari-hari ya cuma mikir kerja, cari kayu, pokoknya yang beliau pikirkan bisa makan itu sudah bagus. Jadi suatu sore ceritanya Pak Saman ini seperti biasa, dia ke hutan, dia cari dahan-dahan kering, kayu-kayu kering, terus kemudian pas waktu Pak Saman ini lagi nunduk, ngumpulin kayu-kayu itu, tiba-tiba Pak Saman itu mencium bau yang busuk banget. Baunya tentu bau mayat. Nah, Pak Saman di sini mencari sumber baunya. Pas dia ngelihat ke arah tumpukan akar pohon jati yang letaknya ada di pinggiran sungai, dia ngelihat ada sesuatu yang nyangkut di situ. Awalnya Pak Saman mikirnya ini cuma bangkai celeng atau mungkin ada bangkai hewan ternak warga yang mungkin mati hanyut ke bawah arus sungai. Tapi pas Pak Saman jalan ke situ, terus dia melihat dari dekat, dia kaget. Ternyata yang nyangkut ini adalah jasad manusia. Dan ini adalah jasad seorang laki-laki, dia masih pakai baju kemejanya di situ, bajunya abu-abu dan bawahnya itu celana kain warna hitam. Terus seluruh bajunya ini kotor, dipenuhi dengan lumpur. Tapi yang membuat Pak Saman merinding adalah jasad ini nggak ada kepalanya. Jadi mulai leher itu sudah putus. Pak Saman langsung panik di situ, dia lari sambil teriak-teriak minta tolong. Nah, warga desa yang mendengar teriakan dari Pak Saman ini ya langsung keluar rumah semua. Prawiro yang waktu itu juga dengar, jadi Prawiro juga langsung menuju ke arah pinggiran kali tersebut. Pas sampai di pinggir sungai ini, Prawiro nyamperin mayat itu. Jadi dia langsung cek jasad ini dari dekat. Perlu diketahui bahwa Mbak Prawiro di masa-masa muda itu memang beliau itu berani orangnya. Dan beliau itu memang tega. Atau bisa dibilang kayak nggak cician sama sekali. Jadi di situ ada Prawiro sama Kang Tarman. Mereka ini karena ngelihat jasad ini nggak ada kepalanya, mereka langsung nyari kepala korban. Mereka cari di sekitar semak-semak, tapi tetap tidak ditemukan. Dan setelah ngecek itu, Prawiro ngasih tahu Pak Sastro juga bahwa jasad ini bukanlah warga desa Pari, karena memang nggak ada laporan warga desa mereka yang hilang. Dan perlu diingat situasi tahun 65,
itu sedang sensitif dan sedang panas-panasnya. Waktu itu yang namanya Pak Sastro dan juga warga yang lain, mereka itu takut. Mereka nggak berani juga lapor ke polisi soal temuan mayat ini, karena mereka mikirnya kalau sampai lapor ke pihak berwajib, takutnya malah warga desa ini dituduh macam-macam. Bisa jadi difitnah juga dan dicari, ini temennya siapa. Nanti, mereka takut keseret tentang masalah politik yang lagi panas waktu itu. Akhirnya Pak Sastro di situ ngambil keputusan, sudahlah, jenazah tanpa kepala ini harus cepat dievakuasi terus dimakamkan. Supaya yang pertama ya nggak menimbulkan bau yang menyengat, dan ini harus dimakamkan dengan layak supaya nggak jadi masalah baru bagi warga desa. Dan singkatnya, Pramwiro bersama beberapa pemuda desa itu langsung bikin tandu darurat. Mereka bikin tandi itu menggunakan 2 batang bambu, terus diikat pakai tali ijuk seadanya. Jasad ini kemudian ditutup menggunakan kain jarik yang seadanya, terus langsung digotong menuju ke pemakaman. Nah, sesampainya di pemakaman itu, jasad ini dimandikan seadanya saja. Jadi mereka ngambil air dari sumur, terus dibungkus kain kafan. Nah, khusus di bagian lehernya yang putus itu, kan kafannya ini dibalut agak lebih tebal supaya rapat. Setelah itu, jenazahnya langsung dikubur. Dan proses pemakamannya itu cepat banget. Nggak ada prosesi doa-doa yang panjang. Nah, warga di situ cuma menancapkan patok kayu, dan patok kayu ini polos tanpa nama. Terus mereka doa di situ, ya karena mereka tidak tahu ini jenazah siapa. Nah, warga di situ berpikir, mungkin dengan dikuburkannya jenazah ini secara maksimal, mungkin desa ini nggak ada gangguan-gangguan. Nah, ternyata semenjak pemakaman jenazah tanpa kepala ini selesai, kondisi desa ini berubah total. Suasana malam yang tadinya itu tegang, gara-gara situasi politik, rumah-rumah itu pada tutup, waktu itu malah semakin ketambahan teror mistis. Dan teror pertama ini dialami langsung sama Pak RT setempat, namanya Pak Sastro ini. Kejadiannya itu 2 hari setelah jenazah ini dikuburkan. Waktu itu kira-kira sekitar jam 2 dini hari, Pak Sastro ini pas lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dengar ada suara ketukan di pintu. Dok, 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 dok. Nah, suara ketukannya ini aneh, memang nggak kayak orang yang biasa ngetuk pintu. Biasanya kalau ada orang ngetuk pintu, dok, 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 sambil manggil namanya, Pak Sastro, Pak Sastro. Lah ini enggak, dok, 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 ketukannya itu pelan, terus tiba-tiba nutupnya itu kayak dibuat-buat seperti itu. Pak Sastro awalnya mikir, ini paling ada warga yang ronda, terus mau lapor tentang situasi desa. Nah, Pak Sastro langsung bangun, dia jalan ke pintu depan sambil beliau itu membawa senter, dan pas sudah di dekat pintu, Pak Sastro tentu tanya, sopo iku? Karena kalau ini golongannya Pramwiro atau anak muda yang lain, pasti mereka ini ngomong, Pak Sastro, Tunjau Pak Sastro pasti seperti itu, atau minimal salam. Lah ini nggak ada suara apapun kecuali ketukan pintu. Jadi Pak Sastro di situ tanya, sopo iku, siapa itu? Tapi di luar nggak ada jawaban. Pak Sastro akhirnya ngintip dulu dari lubang angin di atas pintu. Pas dia lihat keluar, nggak ada siapa-siapa di luar. Tapi pas Pak Sastro masih ngintip seperti itu, ada suara. Suaranya tuh jelas banget, ini suara laki-laki, suaranya agak serak. Terus dia itu ngomong gini, Daskundi Pak, kepalaku mana Pak? Pak Sastro langsung kaget. Nah, belum sempat dia lari, tiba-tiba dari atas genteng rumahnya tuh benar suara tam. Benar-benar kayak ada benda besar yang jatuh dari atas, dan benda itu tiba-tiba kayak gelundung, merayap, gluk, 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 gluk. Nggak lama dengar lagi suara kayak orang yang jalan. Nah, disitulah Pak Sastro ini nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya paginya Pak Sastro cerita ke beberapa warga, terutama orang-orang yang semalam melakukan ronda, dan seketika satu desa ini langsung gempar. Nah, pada akhirnya teror kedua ini terjadi, dan teror ini dialami langsung sama Pramwiro. Mas dia ini lagi ronda malam. Waktu itu ceritanya Pramwiro ini lagi ronda bertiga bersama Kang Tarman, terus ada satu temannya lagi. Nah, waktu itu sekitar jam 1 malam. Jalur ronda mereka ini kan harus melewati bantaran kali itu yang sebelumnya ditemukan jenazah. Nah, pas mereka itu jalan di dekat sungai, di lokasi yang sama di mana mayat tanpa kepala itu ditemukan warga, pas mereka jalan itu, Pramwiro ini sempat dengar ada suara aneh. Suaranya itu kayak orang yang lagi mukul-mukul sesuatu. Wow. Jadi bendanya ini kayak menyentuh air juga. Dak,
Kiplah, suaranya itu kencang, persis kayak suara ibu-ibu yang lagi nyuci baju, terus bajunya itu dipukul-pukulkan, persis seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ini kan sudah tengah malam. Mana ada warga desa itu berani turun ke sungai di tengah malam yang seperti itu, apalagi situasinya waktu itu sedang gawat. Nah, Kantarman waktu itu yang ikut juga dengar suara ini, dia langsung merinding, terus dia ngomong ke Prawiro, Pak, sopo jam yamini ubah-ubahan kali ku. Siapa jam segini kok nyuci di kali, nyuci di sungai. Prawiro ini karena dia berani, dia langsung menyorotkan lampu senter ke arah pinggir sungai itu, dan pas disorot di situ, mereka ini ngelihat, jadi ada orang jongkok di pinggir sungai, posisinya itu membelakangi mereka bertiga, terus tangan si orang ini tuh kayak lagi mukul-mukulkan sesuatu ke arah sungai dan juga di dekat batu. Tapi pas Prawiro jalan agak maju, dia nyorot lebih dekat, ternyata sosok ini tuh enggak sedang memukul-mukulkan baju atau kain basah apa-apa, yang dipukul-pukulkan ke sungai ini, itu kepalanya sendiri. Jadi sosok ini tanpa kepala, dan kepalanya itu dipukul-pukulkan ke sungai. Nah, sosok ini kemudian kayak noleh ke arah Prawiro, jadi badannya kelihatan menghadap ke arah Prawiro. Prawiro dan teman-temannya ini jelas melihat di situ sosok ini tanpa kepala, dan 3 orang yang melihat ini. Akhirnya mereka pun langsung lari berhamburan. Barulah besok paginya mereka ketemu lagi, dan cerita ini akhirnya menyebar. Dan teror-teror selanjutnya ini dialami oleh warga. Salah satunya adalah Mbak Sri. Mbak Sri ini istrinya Pak Saman. Pak Saman itu orang yang dulu menemukan mayat tanpa kepala ini. Nah, kejadian ini dialami oleh Mbak Sri itu pas subuh-subuh sekitar jam 4-an pagi. Waktu itu Mbak Sri sendirian di dapur, pas dia ini lagi masak nasi. Nah, di area dapur rumah itu kan dindingnya kebanyakan masih dari anyaman bambu atau gedek istilahnya. Terus lantainya juga masih panah biasa. Ketika api di tungku ini mulai membesar, Mbak Sri itu merasa kok ada yang aneh sama asap pembakaran kayunya itu. Asapnya itu tebal, warnanya itu hitam, terus tiba-tiba tercium aroma amis darah di situ. Baunya itu benar-benar bau darah. Nah, pas Mbak Sri mau ngambil kayu tambahan untuk dimasukkan ke tungku, asap tungku itu bukannya ke arah atap asapnya, tapi asapnya itu kayak ngepul, terus mumpul di satu sudut dapur. Dan kemudian asap hitam itu membentuk sosok laki-laki di situ. Dan wujud laki-laki ini nggak ada kepalanya. Terus dari asap hitam itu muncul tangan yang kayak menjulur keluar. Tangan itu kayak nyoba memegang ke arah Mbak Sri. Dan di situ disertai dengan suara yang kayak mendesis. Benar-benar kayak suara air panas yang disiram dengan bara api. Mbak Sri di situ ya otomatis langsung teriak histeris. Sampai akhirnya Mbak Sri pingsan di situ. Dan teror yang lain juga menyerang Kantarman. Kejadiannya ini pas menjelang maghrib, waktu itu Kantarman pas lagi santai duduk di balai-balai kayu di depan rumah. Sebenarnya Kantarman ini mau makan malam, jadi istrinya masih nyiapin makan dari dalam rumah. Istrinya di situ sudah membawakan nasi timbul sama lauk tempe goreng, terus sudah diletakkan di depan Kantarman, terus istrinya ini masuk lagi mau ngambil yang lain. Nah, pas Kantarman ini mau makan, lampu minyak tanah yang ada di teras rumah itu tiba-tiba mati, kayak ada yang niup. Nah, lampu itu benar-benar matinya itu kenceng. Karena kondisinya langsung gelap, Kantarman manggil istrinya, yuk ambilin korek yuk, lampunya mati. Jadi Kantarman nggak berpikiran apapun, padahal itu aneh banget tiba-tiba lampu bisa mati seketika seperti itu. Nah, sambil duduk nunggu istrinya datang bawa korek, tiba-tiba lampu minyak itu nyala lagi. Nah, pas lampu sudah terang lagi, itulah di situ Kantarman melihat nasi timbul, terus lauk seperti tempe goreng yang tadi ada di depannya yang mau dimakan, ini sudah berubah jadi tanah semua. Dan ditambah lagi ada beberapa helai rambut panjang dan kondisinya kotor. Nah, itulah yang membuat Kantarman ini langsung mengok ke arah halaman depan rumah. Dia melihat siapa ini, kelakuan siapa. Tapi jelas bukan manusia yang melakukan ini. Nah, pas Kantarman lihat ke arah pohon manda, muncullah sosok yang tanpa kepala ini. Dia ini langsung melambaikan kanan ke Kantarman, kayak seolah-olah nyuruh Kantarman mendekat. Kantarman di situ langsung masuk rumah, kunci pintu rumah, dia sampaikan ke istrinya jangan keluar dulu. Nah, pada akhirnya teror-teror inilah yang dialami oleh warga kampung, dan mereka masih nggak tahu kenapa kok mereka itu diteror dengan sosok tanpa kepala. Dan sampai suatu ketika teror ini juga dialami oleh Pak Wo.
Pak Wo ini adalah salah satu perangkat desa yang paling dituakan di desa sana. Jadi kejadian yang dialami Pak Wo ini terjadi pas malam Jumat. Malam itu ceritanya Pak Wo ini jalan ke sumur. Sumurnya ada di area belakang rumahnya. Niatnya Pak Wo ini mau sholat malam. Terus pas Pak Wo menurunkan timba ke sumur, tidak lama dia dengar air di dasar sumur itu suaranya aneh. Jadi airnya itu kayak air mendidih. Buk, 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 buk. Akhirnya Pak Wo yang menyorotkan senter ke arah dasar sumur. Di situ Pak Wo melihat ada pantulan bayangan dirinya sendiri. Nah, bayangan Pak Wo di sumur itu tiba-tiba gerak sendiri, beda dengan gerakan tubuh aslinya Pak Wo di sini. Pak Wo itu diam, dia cuma menyerutkan senter, tapi bayangannya itu gerak. Terus bayangannya itu kayak megang lehernya sendiri, dan kepalanya itu lepas. Nah, Pak Wo nggak bisa ngapa-ngapain ketika lihat situasi yang seperti itu. Pak Wo itu sudah lemes banget, nggak bisa gerak. Dia ini sudah jalan sambil merangkak untuk balik ke rumah. Saking lemesnya dengkul. Dan bersamaan dengan itu Pak Wo dengar ada yang manggil-manggil namanya. Wo, Pak Wo malah semakin lemes. Jadi Pak Wo ini berusaha balik masuk ke rumah itu sambil merangkak. Saking lemesnya badan. Mau teriak pun tidak bisa. Untungnya Pak Wo ini bisa masuk rumah lagi. Dan akhirnya bertubi-tubi hal ini dialami oleh warga. Teror-teror ini. Suatu hari Prawiro sama ibunya itu lagi ada di rumah. Cuma berdua. Waktu itu sekitar jam 8 malam, ibunya Prawiro ini tiba-tiba ingat kalau kemejanya Prawiro itu masih digantung di jemuran. Jemurannya ada di samping rumah. Nah, pas ibunya Prawiro buka pintu samping rumah, mau ngecek jemuran ini, kemeja yang ada di jemuran itu kelihatan masih basah. Tapi di situ kemejanya itu gerak-gerak sendiri. Jadi situasinya adalah kemeja hitam itu kayak ngembang, terus nempis sendiri. Gerakannya itu persis kayak orang yang bernafas. Nah, disitulah ibunya manggil Prawiro, Pak, merinoli. Prawiro langsung nyamperin ibunya, terus ibunya ini cuma nunjuk ke arah jemuran. Dan memang Prawiro ngelihat sendiri di situ kemeja hitamnya itu kayak nembang, tempis, gerak-gerak, tapi gerakannya itu aneh. Dia deketinlah kemeja itu, terus dia raba-raba. Prawiro mikirnya mungkin ada hewan apa-apalah di dalam kemeja, tapi pas diremes-remes nggak ada apa-apa di situ. Dan nggak lama Prawiro ngajak ibunya masuk. Wes Bu, ayo melguai, ayo masuk. Pas dia mau nutup pintu samping, muncullah suara. Kui, kolung tolak anondas kui. Ibunya Prawiro di situ sudah histeris parah. Beliau ini teriak-teriak ketakutan dan Prawiro sempat merinding juga pas dengar suara itu. Ya, siapa yang tidak merinding tiba-tiba dengar suara yang seperti itu? Apalagi rumah Prawiro ini, kanan kirinya itu nggak ada rumah. Cuma semak-semak dan ada hutan kecil di situ. Prawiro langsung ngajak ibunya masuk rumah dan di situ dia berusaha menenangkan ibunya. Nah, malam itu ibunya Prawiro benar-benar tidak bisa tidur. Barulah pas bapaknya Prawiro ini pulang dari ronda, barulah di situ ibu yang bisa tidur. Dan keesokan paginya, Prawiro dibangunkan sama ibunya, Pak Tangioli. Jadi dia ini diajak ke arah jemuran. Di jemuran samping rumah, waktu itu sudah ada bapaknya Prawiro. Jadi bapaknya Par ini kayak ngecek sesuatu, kayak ngelihat sesuatu di bawah jemuran. Tapi di situ Par tanya, "Ono apa sih Pak? Ada apa Pak?" Ibunya Prawiro lah yang jawab. "Iku lho Par, kok ono tetesan gede nang kono iku Par? Kok ada tetesan darah di situ?" Nah, Prawiro ini ikut ngecek sama bapaknya dan memang benar di situ ada bekas darah yang sudah mengering. Jadi kayak seolah-olah ada tetesan darah dari kemeja Prawiro yang semalam diangin-anginkan di jemuran. Dan ini nggak masuk akal sekali. Nah, Prawiro di situ menenangkan bapaknya. Dia bilang, mungkin semalam itu ada garangan yang bawa mangsanya ke sini, Pak. Terus ini bekas darahnya. Nah, nggak lama mereka pun masuk rumah dan nggak memikirkan ini lagi. Nggak lama setelah kejadian itu, ada kejadian lagi yang menimpa warga desa yang lain, namanya itu Mbak Jiwo. Mbak Jiwo ini profesinya itu tukang pijak di desa itu, dan kejadiannya ini pas malam, sekitar jam 1 dini hari. Waktu itu Mbak Jiwo ini lagi tidur. Dia kebangun itu gara-gara dengar suara bayi nangis. Dan suaranya kencang. Nah, anehnya bunyi tangisan itu asalnya dari arah sebelah rumah. Masalahnya rumah Mbak Jiwo ini kanan kirinya itu juga masih semak belukar dan nggak ada rumah di situ. Rumah terdekat dari rumah Mbak Jiwo itu jaraknya masih sekitar 200 meteran. Disitulah Mbak Jiwo terganggu dengan suara tangisan bayi ini dan sebenarnya Mbak Jiwo tahu betul
kalau itu adalah ulah makhluk halus. Nah di situ Mbak Jiwa sempat mikir mana ada bayi di dekat sini. Akhirnya beliau bangun, beliau ambillah lampu minyaknya, terus dia keluar ke arah suara tangisan bayi itu. Dia deketi, di arah semak-semak suaranya, dan suara bayi itu masih kedengeran. Mbak Jiwa masih tenang. Akhirnya Mbak Jiwa ngomong ke arah semak-semak itu, "Woi, nopo kon demit kurang ajar kon ganggu wong turu wae." Nah, suara tangisan bayi ini masih terdengar. Mbak Jiwa malah makin jengkel di situ, dia ambil batu, terus dia lempar persis di suara tangisan bayi itu sambil beliau ini ngumpat. Cimbok ini asu. Nah, seketika itulah suara tangisan bayi ini berhenti. Mbak Jiwa pun sudah mau masuk ke rumah. Nah, pas mau balik masuk ke rumah inilah, dia melihat di sebelah pintu rumahnya itu, ada sosok tanpa kepala ini berdiri di situ. Dan sosoknya ini tinggi. Jadi, kayak seukuran orang-orang Timur Tengah. Dia itu kayak pakai jubah putih tapi nggak ada kepalanya. Mbak Jiwo sempat kaget pas melihat sosok ini. Mbak Jiwo ngumpat di situ, masuk. Nah dia itu orang tua kan bajingan. Jadi Mbak Jiwo ini sebenarnya cuma kaget aja tapi nggak takut sama sekali. Akhirnya dia ambillah segenggam tanah yang ada di bawahnya itu, terus dia baca-bacakan doa ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan orang doyan, demit orang dulit, dilemparlah tanah itu ke arah sosok tanpa kepala ini. Nah, ada pemandangan aneh di situ. Pas sosok ini kena lemparan tanah yang dilempar Mbak Jiwa tadi, sosok ini kayak kebakar. Dan muncul asap di situ, bahkan baunya itu kayak bau sangit. Mbak Jiwa ngomel-ngomel lagi. Aku gak ada urusan ya, karo aku ya, macam-macam karo aku ya. Jadi aku gak ada urusan rumah tamu, jangan macam-macam rumah aku. Setelah itu Mbak Jiwa masuk rumah. Dan gak lama setelah itu ada lagi kejadian horor yang menimpa Pak Minto. Pak Minto ini adalah seorang peternak sapi. Lokasi rumah Pak Minto itu ada di ujung selatan desa. Dan cerita Pak Minto ini aneh. Sekitar jam 2 dini hari, Pak Minto kebangun gara-gara dengar suara ribut dari kandang sapinya. Pak Minto awalnya mikir ini pasti ada maling ini. Jadi dia langsung ambil obor, ambil arit. Terus dia cepet-cepetan jalan ke kandang belakang. Nah pas obornya diarahkan ke dalam kandang itu, Pak Minto melihat sapinya ini berdiri dengan posisi yang aneh dan kepala sapi itu posisinya noleh, tapi kepalanya itu terbalik 180 derajat mengarah ke belakang. Dan mulut sapi itu kayak punya sesuatu. Ternyata yang dikunyah sama sapi ini bukan rumput. Kayak ada semacam daging dan masih ada darahnya. Di situ Pak Minto khawatir sama sapinya. Baru kali ini sapinya bertingkah aneh seperti itu. Sampai kepalanya itu muter. Dan kenapa kok sapi ini ngunyah kayak semacam daging? Pak Minto bingung waktu itu mau minta tolong siapa. Dan gak lama muncullah sosok tanpa kepala ini. Dan gak tahu dari mana datangnya sosok ini. Tiba-tiba sudah muncul di samping sapinya Pak Minto yang kepalanya aneh itu. Nah Pak Minto akhirnya lari. Dia nggak pulang ke rumah, dia langsung lari ke rumah salah satu keponakannya. Dia ketur-ketur pintu rumah keponakannya, dia minta tolong. Nah pas keponakannya bangun, Pak Minto minta tolong untuk segera ngecek sapi di kandang. Akhirnya dua keponakan Pak Minto ini menuju ke kandang sapinya Pak Minto. Dan ketika itu nggak lama, ponannya ini balik sambil agak berlarian ke anak Pak Minto. Terus keponakannya ini bilang, kalau sapinya Pak Minto ini mati di kandang. Dan kepala sapi itu nggak ada, hilang. Dan inilah benar-benar kacau. Pak Minto nangis histeris di situ. Perasaannya nggak karu-karuan. Dia nggak bisa membayangkan sapinya mati tanpa kepala. Dan Pak Minto itu nggak kuat. Beliau langsung pingsan di situ. Dan tidak lama ketika beliau sadar dari pingsannya itu, beliau bangun terus menanyakan, sapiku ya opo li? Keponakannya ngomong lagi, sapi ini wes gak ono li. Terus Pak Minto tanya lagi, dasi putul tali. Dia Pak Li. Pak Minto tanya ke keponakannya itu. Kepalanya memang nggak ada putus tali. Iya Pak Li. Nah di situ Pak Minto pingsan lagi. Akhirnya Pak Minto ini sampai dibawa ke puskesmas. Beliau itu sampai 5 harian mengalami sakit. Barulah pas anak-anaknya Pak Minto yang dari luar kota ini pulang ke rumah menjenguk Pak Minto mulai sehat lagi. Nah beberapa hari setelah kejadian yang dialami Pak Minto, ada warga yang namanya Mbok Sumi. Ini beliau juga mengalami kejadian mistis. Mbok Sumi ini adalah seorang janda tua yang beliau tinggal sendirian di rumah, yang rumahnya itu dekat dengan area persawahan. Dan kejadiannya ini dialami Mbok Sumi itu pas waktu subuh. Mbok Sumi waktu itu ceritanya baru bangun tidur, terus beliau ini mau jalan ke kamar mandi. Nah di situ dia kaget melihat lantainya ini kok basah semua, jadi kayak ada jejak kaki.
Jadi lantainya tuh benar-benar kayak ada jejak kaki orang yang baru jalan, kayak orang ini tuh barusan dari sawah, karena rumahnya ini penuh lumpur. Tapi yang aneh adalah jejak kaki itu arahnya dari pintu depan. Jejak kaki ini munculnya itu dari lemari pakaian, terus mengarah ke bawah tempat tidurnya Mbok Sumi. Mbok Sumi memberanikan diri nunduk, terus ngintip ke bawah kolong tempat tidurnya. Nah, di dalam kolong itu Mbok Sumi melihat ada sosok di situ. Awalnya Mbok Sumi bingung, loh, kowe ini sopo? Kamu ini siapa? Tapi sosok yang ada di dalam kolong tempat tidur itu, dia diam, nggak ngomong apapun. Mbok Sumi sudah nggak bisa nahan, dia keluar rumah terus teriak-teriak. Manggil tetangga-tetangganya, maling, maling, onok maling, om aku kemalingan. Nah, ada beberapa tetangga ini yang baru pulang dari masjid, ada yang baru selesai sholat, langsung datang ke rumahnya Mbok Sumi. Ada 3 orang bapak-bapak, ono opo yu, ono maling kan, lingi sore turunku. Ada maling sembunyi di kolong tempat tidurku, kata Mbok Sumi. Nah, 3 orang bapak-bapak ini langsung masuk ke kamar Mbok Sumi, intinya di situ, bapak-bapak ini teriak-teriak, yuru maling ini keluar, ya metukan. Tapi nggak ada yang respon. Terus mereka ngintip di bawah kolong, ternyata tidak ada apa-apa, kosong di situ. Mbok Sumi itu sampai bersumpah ke orang-orang ini, ke bapak-bapak ini. Karena Mbok Sumi takutnya dikira bohong. Pada akhirnya bapak-bapak ini pun balik pulang ke rumah mereka. Nah, pas Mbok Sumi tidur lagi, beliau kebangun gara-gara dengar ada suara kayak gedoran. Duk, 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 duk. Pas Mbok Sumi bangun, dia lihat di depannya ini ada sosok tanpa kepala. Terus sosok ini itu megang kepalanya sendiri sambil kepalanya itu dipukul-pukulkan ke lemarinya Mbok Sumi. Sini sempat kiranya beliau ini ngelindul. Beliau mengalami mimpi buruk. Akhirnya dia kucuk-kucuk matanya, dia lihat lebih jelas. Nah, semakin jelaslah dia melihat di situ. Jadi kepala yang dipukul-pukulkan ke lemari kayu itu matanya ngelirik ke arah Mbok Sumi. Dan di situlah Mbok Sumi teriak-teriak sampai beliau pingsan. Barulah pas warga datang, Mbok Sumi disadarkan oleh ibu-ibu yang ada di sana, dan disitulah Mbok Sumi akhirnya cerita pengalaman horornya. Dan gara-gara kondisi desa yang semakin kacau inilah, Prawiro bersama tim pos rondanya itu mereka patroli itu lebih intens setiap malam. Jadi dari rumah ke rumah yang lain itu disamperin oleh Prawiro dan teman-teman, terutama yang rumahnya itu jauh dari pemukiman warga. Ini yang lebih sering dicek. Singkatnya, pas rombongan ronda ini lewat di dekat area rumahnya Ki Joko. Jadi Ki Joko ini adalah seorang jalan, tapi orangnya sudah lama meninggal. Nah, pas sudah mau dekat rumahnya Ki Joko, mereka semua ini dengar ada suara pertunjukan wayang. Ada suara tabuhan gamelan di situ, dan ada suaranya Ki Joko yang lagi dalam. Tapi suaranya ini nggak terlalu rame kayak pementasan wayang pada umumnya. Nah, di situ sebenarnya orang-orang ini sudah mulai takut, nggak berani lanjut jalan. Tapi Prawiro inilah yang malah maju, karena dia penasaran, masa iya sih ada suara Ki Joko lagi dalam, wong Ki Joko ini loh sudah lama meninggal. Orang-orang ini tidak berani mendekat ke rumah Ki Joko, Prawiro jalan sendirian ke sana. Nah, pas Prawiro ini sudah dekat di depan rumahnya Ki Joko, dia melihat ada beberapa perlengkapan wayangnya Ki Joko itu yang tergeletak di depan rumah. Jadi itu mengingatkan Prawiro ke zaman-zaman sebelum Ki Joko meninggal. Biasanya kalau Ki Joko pas mau ada pementasan, Ki Joko itu selalu sudah mengeluarkan semua perlengkapan wayangnya di depan rumah. Nah, kali itu Prawiro melihat ada kain putih yang dibentangkan, yang namanya kelir itu sudah terbentang di dinding rumahnya Ki Joko, dan ada beberapa wayang yang sudah nancep di gedebok pisang. Jadi kayak sudah mau ada pementasan, tapi pas diperhatikan sama Prawiro, wayang-wayang ini itu tidak ada kepalanya semua. Dan yang membuat Prawiro merinding adalah suara Ki Joko ini masih kedengaran jelas. Jadi kayak seolah-olah Ki Joko itu ada di dalam rumah sambil mendalam. Prawiro nggak bisa lanjut di situ. Dia sudah nggak kuat. Disitulah akhirnya dia balik ke teman-teman rondanya. Dan di situ kepala Prawiro ini sudah mulai pusing, perutnya mual. Dia saking takutnya melihat kejadian barusan dan mengalami kejadian barusan itu. Pusing kepalanya, dan ada mual-mual, kayak ingin muntah. Terus teman-temannya yang lain tanya, kenapa tadi Par? Prawiro nggak bisa jawab, dia cuma posisi itu rukuk, sambil dia tuh ngatur nafas. Nah, artinya dari situ, teman-temannya ini gotong Prawiro pulang ke rumah. Dan pada akhirnya mereka pun bubar.
Besoknya sekitar habis duhur, Prawiro itu masih nggak enak badan, perutnya juga masih mual, dan beberapa kali dia muntah-muntah. Kepalanya juga pusing. Nggak lama setelah duhur itu, teman-teman rondanya ini datang ke rumah Prawiro, dan di situ mereka semua menjelaskan kepada orang tuanya Prawiro tentang kejadian semalam. Terus bapaknya Prawiro ini ditemani dengan warga yang lain, langsunglah ke rumah Ki Joko untuk memastikan. Jadi di rumah Ki Joko itu masih ditinggali oleh anaknya Ki Joko yang nomor 2, beserta istri dan juga anak-anaknya. Nah, anak-anak Ki Joko lainnya itu sudah tinggal di kota yang lain. Dan ketika warga datang ke rumah Ki Joko, anaknya Ki Joko ini pas kebetulan baru pulang dari sawah, nama anaknya Ki Joko ini Bayu. Langsunglah di situ salah satu warga nyamperin Bayu dan membicarakan tentang kejadian semalam yang dialami Prawiro dan teman-teman. Terus salah satu warga ini ngomong, Mas Bayu, jadi Kimi, semalam kita semua itu melihat wayang-wayangnya Bapak itu ada di luar. Dan Mas Par ini ngelihat ada beberapa wayang yang kepalanya itu putus semua. Ini kamu mau konfirmasi sama Mas Bayu, apa benar semalam itu wayang-wayang Bapak ini ada di luar semua, Mas? Nah, Bayu itu kayak orang linglung, terus dia jawab, "Gak ada apa-apa itu Pak semalam ya, saya juga sudah tidur. Dan setahu saya ya wayang-wayangnya Bapak ya masih di kotak peti itu." Jadi warga ini sambil ngelihat kotak peti yang isinya wayang-wayang dari Ki Joko. Dan memang masih ada di situ. Dan di atas peti itu ada tumpuk-tumpukan baju dan juga beberapa barang. Jadi kayak nggak mungkin lah barusan peti ini dibongkar. Intinya memang nggak ada apa-apa semalam. Tapi yang didengar Prawiro dan teman-teman, ada pementasan wayang di rumahnya Ki Joko, dan mereka semua mendengar suara Ki Joko yang lagi dalam. Prawiro juga ngelihat jelas wayang-wayang itu tertata rapi, dan bahkan wayang-wayang yang nancep di gembok ini kepalanya putus semua. Akhirnya setelah mendapat info dari Mas Bayu, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Jadi Mas Bayu memastikan bahwa nggak ada kejadian apa-apa malam itu. Ternyata malamnya ada kejadian yang dialami oleh Pak Lurah. Malam itu Pak Lurah ini kebangun sekitar jam 1. Beliau itu kebangun gara-gara dengar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Padahal semua pintu ini sudah ketutup semua. Nah, ketika Pak Lurah jalan, pas dia ini buka pintu kamar, di depan kamarnya itu ada meja kerja. Dan di atas meja itu ada bingkisan. Bingkisan ini dibungkus pakai kain sarung, dan pas Pak Lurah buka kain sarung itu ternyata buah kelapa. Tapi buah kelapa itu penuh darah, dan darahnya ini masih segar. Beliau sampai teriak-teriak histeris di situ, sampai ketika anaknya Pak Lurah bangun dan melihat Pak Lurah yang histeris seperti itu, akhirnya mereka cek juga. Mereka heran kok bisa ada benda semacam itu di rumah Pak Lurah. Siapa yang naruh? Apa ini bagian dari teror? Dan ini pelakunya siapa? Mereka masih bingung dan ini masih jadi misteri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Lurah langsung manggil semua perangkat desa, Prawiro sama Pak Sastro, semuanya ini dipanggil. Pokoknya yang biasa ronda itu dipanggil. Mereka semua kumpul membahas masalah tersebut. Dan mereka berusaha untuk cari jalan keluar supaya teror-teror ini segera hilang dari desa. Nah, di tengah rapat itu, Pak Sastro mengaku di depan semua orang, dulu pada saat mengevakuasi jasad tanpa kepala itu, beliau ini sempat bilang bahwa di bagian pinggang jenazah itu ada jimat yang masih nempel. Jimatnya itu kayak digunakan sebagai ikat pinggang. Jimatnya warna hitam agak besar. Jadi jimatnya memang semacam kain warna hitam, tapi di dalam kain itu ada isinya, ada kertas semacam raja-raja, tulisan-tulisan, dan itulah jimatnya. Jadi kainnya ini sudah agak robek. Nah, kata Pak Sastro di situ, jimat itu langsung dibuang ke sungai sama Pak Sastro. Khawatirnya nanti malah ada kejadian yang aneh-aneh. Akhirnya ya dibuanglah jimat itu tanpa ada apapun, tanpa ada ritual-ritual tertentu. Ternyata disitulah Pak Lurah ini agak nyambung. Dia bilang di situ, Pak Lurah ini, di desa tetangga, persisnya di desa sebelah barat sana, itu ada orang. Orang ini itu lumayan terkenal, namanya Kang Joyo. Nggak tahu kenapa Pak Lurah itu yakin kalau jenazah yang ditemukan di pinggir sungai kapan lalu itu adalah Kang Joyo. Itu setelah Pak Lurah tahu bahwa jenazahnya itu menggunakan jimat, kayak ikat pinggang. Dan satu-satunya orang di daerah sana yang pakai jimat semacam itu ya cuma Kang Joyo. Kang Joyo ini bukan orang sembarangan juga, dia itu adalah seorang seniman ketoprak. Beliau juga bisa melukis, bisa main gamelan juga, pokoknya beliau ini seniman dan budayawan. Nah, setahu orang-orang, Kang Joyo itu adalah aktivis Lekra.
Nah, kita cerita dulu tentang Lekra, supaya teman-teman yang mungkin belum tahu akhirnya paham. Kenapa akhirnya sampai Kang Joyo ini dipakai secara sadis seperti itu. Jadi Lekra ini adalah lembaga kebudayaan rakyat. Itu kayak semacam organisasi seniman dan juga para budayawan yang sangat besar juga di Indonesia, terutama di sekitar tahun 1950-an sampai tahun 1965. Nah, Lekra ini adalah sebuah komunitas besar bagi para seniman, kayak penulis, pelukis, penyanyi, pemain teater, ludruk juga. Mereka punya satu keyakinan bahwa seni itu harus membela rakyat miskin. Yang waktu itu rakyat miskin ini diwakili oleh petani dan kaum buruh. Jadi bukan cuma jadi pajangan orang-orang kaya. Dan semboyan mereka yang paling terkenal adalah seni untuk rakyat. Jadi di situ lagu, lukisan, maupun pementasan teater yang mereka buat itu harus menceritakan tentang kesusahan hidup rakyat kecil dan ada semangat melawan penindasan. Dan Lekra ini didirikan tanggal 17 Agustus 1950 karena dipicu oleh 3 alasan utama. Yang pertama adalah setelah Indonesia merdeka tahun 45 itu, para pendiri Lekra ini ngelihat kehidupan rakyat kecil itu tetap susah dan tetap miskin. Mereka merasa kemerdekaan itu baru dinikmati oleh segelintir elit politik dan juga orang-orang kaya. Yang kedua, mereka ini nggak suka dengan gaya-gaya seni barat, terutama seni dari Amerika maupun Eropa, yang mereka anggap seni mereka ini egois, cuma memikirkan keindahan seni dan demi seni itu sendiri. Dan mereka cuek dengan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga, tokoh-tokoh komunis Indonesia waktu itu seperti DNID dan juga Nyoto, mereka sadar bahwa cara paling gampang untuk merebut hati rakyat adalah lewat kesenian tradisional yang disukai warga. Ya kayak ketoprak, ludruk, dan juga lagu-lagu daerah. Nah pertanyaannya, kenapa seniman Lekra ini ikut diban di tahun-tahun itu? Karena gini teman-teman, hubungan antara Lekra dan juga politik inilah yang akhirnya menjadi petaka bagi para seniman-seniman Lekra di situ, terutama ketika meletusnya peristiwa G30S di tahun 65. Jadi meskipun sebenarnya secara resmi Lekra itu cuma organisasi independen, tapi di lapangan mereka kerjasama dan didanai juga oleh PKI. Banyak pemimpin Lekra yang juga merupakan tokoh-tokoh penting di PKI. Dan pada waktu peristiwa G30S ini terjadi dan PKI dituduh sebagai dalannya, militer dan juga kelompok anti komunis ini langsung melakukan pembersihan total. Dan karena Lekra itu nempel pada PKI, jadinya ya semua seniman-seniman Lekra ini otomatis dicap PKI dan dicap musuh negara. Disinilah tragisnya. Mayoritas seniman daerah seperti pemain ludruk, ketoprak maupun penari ronggeng di desa-desa itu sebenarnya mereka itu sama sekali nggak paham tentang politik komunisme. Mereka bergabung ke Lekra itu karena Lekra memberi mereka panggung dan ada bantuan alat musik juga atau sekedar membelikan seragam pertunjukan. Dan ini yang juga dipahami oleh Kang Joyo waktu itu. Dan karena dicap komunis, kelompok bersenjata dan militer akhirnya memburu mereka semua. Seniman-seniman Lekra ini ditangkap, Kang Joyo sendiri ditangkap pas mereka itu lagi manggung. Tapi Kang Joyo sempat kabur dan akhirnya ketangkep dan dieksekusi. Pokoknya semua dibakar sampai akar-akarnya. Itulah sekilas cerita tentang Kang Joyo yang ternyata beliau ini merupakan seniman Lekra. Akhirnya mereka sepakat mau ngasih kabar ke keluarganya Kang Joyo, tapi mereka harus benar hati-hati ngasih taunya. Takutnya mereka nanti malah dicap PKI juga, sama kayak Kang Joyo. Nah, ketika Prawiro dan beberapa orang nyari rumahnya Kang Joyo, ada kejadian ganjil di situ. Jadi pas mereka sampai di kebun tebu, pas sudah mau dekat desanya Kang Joyo, mereka dengar ada suara kayak orang berisik di tengah kebun tebu itu. Gak lama, muncul sosok di depan mereka, jadi kayak ada orang berdiri di situ, tapi bayangannya itu sampai menutup pandangan Prawiro dan teman-temannya. Saking tingginya orang ini. Singkatnya, pas sampai di rumah Kang Joyo, Prawiro izin masuk ke rumah. Di situ ada istri dan juga sepupunya Kang Joyo di rumah, dan ada anak-anak Kang Joyo yang waktu itu masih kecil-kecil semua. Setelah itu, pintu rumah ini ditutup. Prawiro menjelaskan tentang penemuan jenazahnya Kang Joyo di dekat sungai di desa mereka. Awalnya istri Kang Joyo itu sempat nunduk terus nangis, tapi di situ terlihat kalau istri Kang Joyo ini tidak sampai kaget yang seperti apa, dan beliau tidak histeris. Dan pas istri Kang Joyo nangis itulah sepupu Kang Joyo menjelaskan bahwa sebenarnya keluarga sudah tahu soal ini, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sempat melihat Kang Joyo itu diseret awalnya. Malam itu ketika Kang Joyo manggung,
Kang Joyo ini diseret di lapangan besar di dekat desanya Prawiro sana. Dan mereka yakin pada waktu itu, Kang Joyo pasti sudah dieksekusi. Entah dimasukkan ke sungai, entah dimasukkan sumur, atau dibawa kemana. Yang jelas, sudah pasti Kang Joyo ini dieksekusi. Singkatnya, Prawiro menjelaskan bahwa ketika jenazah Kang Joyo ditemukan tanpa kepala itu, warga desa ini menguburkan jenazah itu ya tanpa kepala, karena tidak tahu kepalanya ini di mana. Di situ Prawiro ngasih anjar-anjar ke keluarganya Kang Joyo tentang makamnya Kang Joyo. Pokoknya ada batu nisan dari kayu di situ, itulah makam Kang Joyo. Dan sepulangnya dari rumah Kang Joyo, ternyata kejadian-kejadian horor ini nggak berhenti sampai di situ. Warga masih sering mengalami teror-teror di desa. Terus Pak Sastro itu diam-diam mendatangi Mbah Sukro. Mbah Sukro ini adalah salah satu sesepuh adat paling tua di desa itu. Usia beliau sudah 100 tahun lebih. Mbah Sukro itu tinggal sendirian di rumahnya, tempatnya itu terpisah jauh dari pemukiman warga desa. Mbah Sukro ini memang dikenal punya penglihatan mata batin yang tajam. Tapi memang di masa-masa itu Mbah Sukro jarang keluar rumah. Apalagi setelah peristiwa di desanya. Beliau juga takut dituduh ini itu. Karena Mbah Sukro ini dikenal juga sering membantu orang-orang PKI di masanya. Bisa dibilang Mbah Sukro ini tokoh spiritualnya orang-orang PKI. Jadi kalau orang-orang PKI butuh apapun, itu seringnya juga minta pendapatnya ke Mbah Sukro. Itulah yang membuat Mbah Sukro nggak berani keluar rumah. Tapi sampai detik itu, untungnya Mbah Sukro ini masih aman dan selamat. Nah, disitulah Pak Sastro langsung ngomong ke Mbah Sukro, Mbah, pripun kabari, gimana kabarnya? Mbah Sukro menjelaskan bahwa aku itu pekewo. Arep metu yo bingung, mek nang omah yo bosen. Aku didibat pisan ya mbak wong-wong itu. Intinya Mbah Sukro juga takut mau keluar rumah, takutnya dia dituduh ini itu, dia takut dibendai juga. Karena selama ini Mbah Sukro juga dikenal dekat juga dengan simpatisan PKI. Nah, di situ artinya Mbah Sastro tanya, Mbah, niki pripun Mbah? Gimana caranya supaya teror di desa kita ini berhenti, Mbah? Mbah Sukro ngomong di situ, ya aku iki arepe ngomong ambek kowe kabeh tapi aku ya gak wani metu. Untungnya kok kowe mrene. Mbah Sukro menjelaskan, aku itu sebenarnya sudah lama mau ngomong ini tapi aku nggak berani keluar. Untungnya kok kamu ke sini. Jadi sing pertama, dole ono sirahe Joyo dhisik. Sirahe Joyo iku kudu ketemu terus dikubur bareng ambek awake. Kudu dikafani pisan, ora dipisah yo, Ngger. Dan Mbah Sukro menjelaskan pokoknya kepala Joyo ini harus dicari dulu dan setelah ketemu harus disatukan sama jasadnya dan harus dikafankan lagi. Mbah Sukro juga bilang nggak ada kalau nggak ada laporan. Jadi para albuju itu yang meminta orang-orang PKI ini tahu dari mana kalau si A itu ini, si A, si B itu ini. Mereka nggak bakal tahu kalau nggak ada laporan, nggak ada tulisan yang disertakan. Dan nggak ada yang tahu kalau nggak ada yang membocorkan. Pasti ada yang keluar-keluar di sini. Apa mungkin bahkan ada yang menuduh-nuduh. Intinya di situ Mas Sukro bilang, kenapa desa ini diganggu seperti itu? Karena ada orang yang melaporkan soal Kang Joyo dan yang lain. Nah artinya Mbah Sukro ini ngasih segenggam beras kuning yang sudah didoakan, terus diserahkan ke Pak Sastro. Mbah Sukro bilang di sini, beras kuning iki engko tabulno. Jadi intinya beras kuning ini nanti kamu taburkan di makamnya Joyo. Sambil kamu ngomong, bantu aku cari kepalamu ya kan. Setelah itu, Pak Sastro lega. Pada akhirnya dia bisa ketemu Mbah Sukro dan Mbah Sukro dalam kondisi selamat, apalagi Mbah Sukro ini ngasih petunjuk. Sudah lama orang-orang ini sebenarnya mau ke rumah Mbah Sukro, tapi ya itu tadi Mbah Sukro ini memang susah ditemui. Beliau itu kayak sembunyi, dan dia juga nggak mau keluar. Nah pada akhirnya hal ini disampaikan ke warga desa dan lagi-lagi yang berani melakukan tugas ini ya Prawiro dan Pak Sastro. Malam itu pas malam Jumat Kliwon mereka sudah di depan gundukan makam Kang Joyo. Prawiro langsung jongkok di situ dan sesuai dengan nasihat dari Mbah Sukro, Prawiro langsung menaburkan beras kuning itu di atas makam Kang Joyo sambil beliau bilang, kan tolong ya ngono dole isi ramu yo kan. Nah tiba-tiba ada angin kencang, anginnya itu aneh banget, kayak angin ini memberontak sekali, semua pohon bergerak benar-benar kayak mau ada badai di situ. Tiba-tiba di situ Prawiro sama Pak Sastro ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Pokoknya ngantuk banget yang nggak bisa ditahan. Prawiro bilang di situ, aku kok ngantuk banget ya Pak. Pak Sastro juga ngomong hal yang sama. Iya Par, sama Par.
Ayolah kita pulang aja Pak, kita tidur dulu. Mereka pun pulang. Jadi pas Prawiro sampai rumah, dia langsung ketiduran di ruang depan. Dia langsung tidur pules. Nah pas tidur itulah Prawiro ini mimpi. Dia tuh mimpinya tuh kayak nyata. Jadi dia itu merasa pas dia lagi tidur di ruang depan, dia kayak dibangunkan sama anak laki-laki usianya sekitar 9 tahunan. Si anak laki-laki ini, lek, panggil lek, tolong jupukno balku boleh. Jadi si anak kecil ini ngomong ke Pramila, om, bangun om, tolong ambilkan bolaku om. Pramilo bangun di situ, terus akhirnya dia ngikutin anak ini, nang di Balmuli. Nah si anak ini nunjuk ke arah jurang di dekat pohon-pohon bambu. Dan itu lokasinya di belakang sawah warga. Memang jarang banget dikunjungi orang karena lokasinya itu bahaya. Dan benar-benar di dekat jurang. Dan nggak jauh juga dari sungai. Nah di sini Prawiro tuh mikir, ini anak ngapain kok mainan bola sampai di sini? Wong orang-orang di sini aja nggak berani sampai ke sini. Ini kok anak-anak kecil kok main di sini? Akhirnya Prawiro ini tanya, kok ini anak sapa li? Wah kok dulinan bal sampai nang kini? Bahaya loh li. Jadi Prawiro tanya, kamu ini anaknya siapa? Kamu itu kok berani-beraninya main di daerah sini? Sini ini bahaya, dekat jurang juga. Terus si anak kecil ini cuma ketawa. Hihihi. Dan akhirnya pas sampai di pinggir jurang, Prawiro tanya, ya wes, mana bolamu? Dia nunjuk ke bawah sambil dia ketawa-ketawa. Lah Prawiro ini dengan berhati-hati menuruni jurang itu. Dan pas sampai di bawah jurang itu, dia ini nggak ngelihat bola sama sekali. Tapi di situ, Prawiro melihat ada kepalanya Kanjoyo yang kondisinya ini sudah membusuk dan hancur. Prawiro ketakutan parah dan anak kecil yang posisinya itu ada di atas, dia masih ketawa-ketawa sambil nuju arah Prawiro. Prawiro di situ nggak bisa nafas karena saking busuknya bau di situ. Akhirnya dia tuh nggak bisa nafas dan dia pun kebangun. Dia lihat jam sudah jam 3 dini hari. Di situ Prawiro sudah nggak bisa tidur lagi dan akhirnya dia ambil minum. Terus setelah minum, dia kepikiran betul tentang mimpi yang dialami barusan. Nggak lama Pak Sastro datang ke rumah Prawiro. Pak, tolong Pak, dibukakanlah pintu sama Prawiro. Di situ Pak Sastro akhirnya cerita tentang mimpinya. Dan anehnya mimpinya itu sama persis seperti yang dialami oleh Prawiro. Pak Sastro ini juga dibangunkan oleh anak kecil dan dia juga dimintain tolong sama si anak kecil ini untuk ambil bola di jurang. Yang ternyata itu adalah kepalanya Kanjoyo. Akhirnya berbekal informasi ini atau petunjuk ini, pagi itu juga mereka minta tolong ke semua warga untuk langsung menuju ke jurang yang ada di mimpinya Prawiro dan Pak Sastro. Ternyata di sana benar mereka menemukan kepala Kanjoyo dan kondisinya benar-benar sudah membusuk dan sudah hancur. Singkatnya, kepala Kanjoyo ini ditemukan dan sesuai arahan dari Pak Sastro, badan dan kepala Kanjoyo ini akhirnya dikafani bersama dan dimakamkan lagi secara bersamaan. Nah siangnya pas warga ada di rumah, mereka ini dapat kabar kalau Pak Lurah mengalami sakit dan beliau nggak bisa gerak. Jadi beliau itu cuma diam di atas kasur. Mereka semua menuju ke rumah Pak Lurah. Di situ mereka melihat istri Pak Lurah ini sudah nangis sesungguhan. Barulah di situ warga tahu. Ternyata semalam Pak Lurah itu mengikau, kata istrinya. Dia teriak-teriak kenceng kayak orang tidak sadar. Terus Pak Lurah ini kata istrinya, dia itu teriak-teriak, sepurane kan, sepurane mbak, aku ngaku salah mbak, aku ngaku salah kan, sepurane aku sing ngandani wong-wong kae kan, mbak, sepurane. Pak Lurah ini sambil nangis-nangis histeris, pas ngelindur semalam sambil ngomong seperti itu, dia minta maaf. Dia mengakui kesalahannya karena dia yang membocorkan semua. Dia yang nulis data-data siapa saja yang terlibat anggota PKI. Terus paginya Pak Lurah ini mengalami sakit. Dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ternyata Pak Lurah inilah yang mencatat nama-nama orang yang terlibat PKI, Lekra, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang nggak ikut apa-apa ditulis juga sama Pak Lurah. Dan akhirnya mereka ya juga dieksekusi oleh para argojo itu. Dan kabarnya Pak Lurah itu memang dapat uang dari situ. Akhirnya terjawab sudah semua. Pada akhirnya mereka semua nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting yang ada dalam pikiran mereka, kepala Kanjoyo ini sudah ditemukan dan sudah dikuburkan selayaknya. Untuk Pak Lurah, warga sudah nggak mau tahu lagi. Tentu dari sini, Pak Lurah inilah yang bisa dibilang ikut membuat ricuh kampung. Jadi di situ mereka malah takut kalau nama mereka dicatut juga. Betapa gampangnya di masa-masa itu kalau ada orang yang tidak suka dengan orang lain,
mereka gampang saja nuduh orang itu sebagai seorang komunis. Dan nggak lama pasti orang itu akan tewas mengenaskan. Dan itulah sepenggal cerita di tahun 65 dan dialami oleh kakeknya Ambar. Demikian ceritanya teman-teman, dan kali ini giliran saya menyampaikan pendapat secara pribadi ya terkait cerita tersebut. Sekali lagi ini adalah komentar saya secara pribadi, jadi kalau teman-teman tidak sependapat ya tidak apa-apa. Kalau saya pribadi, teman-teman, melihat cerita ini, ya bagian yang paling membekas itu justru bukan sekadar kemunculan sosok tanpa kepala atau berbagai kejadian aneh yang dialami oleh warga desa. Buat saya, bagian yang paling berat justru adalah latar belakang cerita ini, yaitu suasana tahun 1965 yang digambarkan itu penuh dengan ketakutan, ya, kecurigaan, tuduhan, dan hilangnya rasa percaya antar warga di negara ini. Di bagian awal-awal tadi ya kita melihat Prawiro sebagai seorang pemuda desa yang menjalankan tugas ronda pada saat itu. Kemudian warga menemukan jenazah laki-laki tanpa kepala di pinggir sungai. Karena situasi sedang sangat sensitif, warga bahkan takut melaporkan penemuan tersebut. Hingga akhirnya jenazah itu langsung dimakamkan begitu saja, seadanya tanpa diketahui siapa sebenarnya orang tersebut. Nah, disinilah menurut saya kesan kemanusiaannya yang terasa sangat kuat, teman-teman ya. Terlepas dari apakah rangkaian kejadian setelah pemakaman itu benar-benar merupakan gangguan gaib atau mungkin ada penjelasan lain ya. Intinya cerita ini menunjukkan betapa mengerikannya ketika manusia hidup dalam suasana penuh ketakutan. Orang bisa takut berbicara, takut melapor, bahkan takut sekedar bertanya karena khawatir dirinya nanti akan ikut dituduh. Dan kemudian muncul sosok Kang Joyo ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Intinya dari cerita ini ya, Kang Joyo itu digambarkan sebagai seorang seniman ketoprak yang bisa melukis, bisa bermain gamelan, dan dikenal sebagai orang yang berkaitan dengan lekra ya. Dan pada akhirnya keluarga Kang Joyo mengakui bahwa mereka memang mengetahui Kang Joyo pernah diseret dan mereka yakin Kang Joyo telah dieksekusi. Yang membuat saya paling tersentuh adalah ketika kepala Kang Joyo akhirnya ditemukan. Prawiro dan Pak Sastro sebelumnya mengalami mimpi yang hampir sama tentang seorang anak kecil yang meminta agar mereka mengambil bola ya di sebuah jurang. Nah, ketika lokasi itu didatangi oleh warga, ternyata yang ditemukan bukan bola, melainkan kepala Kang Joyo yang sudah dalam kondisi membusuk. Setelah itu, kepala dan tubuh Kang Joyo dikafani bersama dan dimakamkan kembali secara bersamaan. Bagi saya, teman-teman, bagian ini bisa kita lihat sebagai simbol tentang martabat manusia ya. Jadi seburuk apapun keadaan seseorang ketika meninggal, tetap ada hak untuk diperlakukan dengan layak. Dalam cerita yang saya sajikan tadi, warga akhirnya berusaha menyatukan kembali jasad dan kepala Kang Joyo setelah sebelumnya jenazahnya dimakamkan tanpa kepala. Lalu ada satu bagian lain yang menurut saya juga penting, yaitu pengakuan Pak Lurah. Setelah kepala Kang Joyo ditemukan dan dimakamkan kembali, Pak Lurah mengalami sakit.
Dan menurut cerita, ketika memikau, dia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya lah yang membocorkan data orang-orang yang kemudian menjadi sasaran. Bahkan disebutkan pula bahwa orang-orang yang sebenarnya tidak ikut apa-apa juga ikut dicatat dan akhirnya menjadi korban. Kalau bagian ini kita renungkan, pesan moralnya cukup dalam, jangan mudah menuduh orang lain. Jangan menggunakan informasi atau kekuasaan untuk mencelakakan orang lain. Karena sebuah tuduhan, apalagi dalam situasi masyarakat yang penuh ketakutan seperti itu bisa membawa akibat yang sangat besar. Dan saya juga tidak ingin mengatakan bahwa semua kejadian misterius dalam cerita ini otomatis merupakan bukti bahwa sesuatu yang gaib itu benar-benar terjadi. Kita sedang mendengarkan sebuah kisah tadi yang saya bawakan sendiri, ya, yang berdasarkan klaim ya yang terjadi pada masa itu. Jadi menurut saya kita boleh merasakan tegan, ya, boleh merinding, tetapi tetap perlu membedakan antara cerita misteri dengan fakta yang benar-benar bisa kita buktikan. Justru karena itulah menurut saya cerita ini menjadi menarik. Ada sisi horornya, tetapi ada juga sisi sejarah dan kemanusiaan yang jauh lebih menarik. Di balik sosok tanpa kepala ada manusia yang kehilangan nyawa, dan di balik makam tanpa nama ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dan di balik ketakutan warga ada sebuah masa ketika tuduhan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sangat sederhana, yaitu jangan mudah percaya pada fitnah, jangan sembarangan menuduh, dan jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, teman-teman, ya, tanpa harus menganggap semua unsur misterinya sebagai sesuatu yang sudah terbukti. Dan semoga orang-orang yang menjadi korban dalam kisah tersebut mendapatkan tempat yang baik dan dikenang sebagai manusia, bukan sekedar sebagai bagian dari sebuah cerita horor. Terima kasih, terus ikuti kami, kita jumpa lagi di reaksi-reaksi horor berikutnya.